Selamat datang pemirsa, Jendela Istana kembali hadir menyajikan rangkuman kerja Presiden Republik Indonesia serta berbagai agenda pemerintahan. Saya, Kara Syam, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemerintah mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemenuhan air bersih, hunian sementara hingga pendidikan, listrik, hingga layanan psikososial dilakukan secara paralel. Tujuannya agar kehidupan warga kembali berjalan aman, sehat, dan produktif. Pemulihan dimulai dari kebutuhan paling mendasar, yakni akses air bersih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun sistem penyediaan air minum serta sumur dangkal dan sumur dalam di wilayah terdampak. Khusus di Aceh Tamiang, sebanyak 48 sumur dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga. Sumur dangkal dimanfaatkan membersihkan lumpur di permukiman, sementara sumur dalam digunakan sebagai sumber air bersih harian. Pengerjaan dilakukan bersama TNI dan melibatkan masyarakat agar bisa langsung dimanfaatkan. Secara lebih luas, upaya ini melengkapi pembangunan 79 sistem air minum di Aceh, 46 di Sumatera Utara, dan 60 di Sumatera Barat. Langkah ini menopang kebutuhan sekitar 160.000 warga yang terdampak gangguan jaringan air bersih akibat banjir dan longsor. Kami diminta untuk menyelesaikan 48 sumur dangkal dan sumur dalam di khusus di Aceh Tamiang saja. Di luar kabupaten kota lain di Aceh, sumur dangkal sendiri diperlukan masyarakat hari ini untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di permukiman dan di rumah-rumahnya mereka. Sedang sumur dalam bisa digunakan juga untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Nanti mungkin akan lakukan pengamanan terkait dengan kondisi bintiknya kita, dan ini di Babu, dan ini sepertinya kita akan pindah karena ini lumpurnya sudah cukup tinggi dan tidak akan bisa berfungsi. Seiring pemenuhan air, pemerintah juga mempercepat pemulihan tempat tinggal. Penyaluran dana tunggu hunian dilakukan dengan skema jemput bola oleh anak-anak himbara agar bantuan diterima warga tanpa hambatan administrasi. Pendataan penerima dilakukan berbasis data kependudukan nasional sehingga kehilangan dokumen tidak menjadi kendala. Pemerintah menyesuaikan skema bantuan antara hunian sementara, hunian tetap, dan DTH berdasarkan tingkat kerusakan serta pilihan warga. Bank-bank himbara yang akan menjadi penyalur dana ini, bahwa bank akan jemput bola. Jadi bukan masyarakat yang harus datang ke bank, tapi bank yang akan datang ke tiap dusun, tiap kecamatan, tiap desa, ke titik-titik pengungsian terpusat. Update yang sudah kita rekapitulasi, nanti juga kita akan melihat kembali proporsi rumah rusak, kemudian permintaan DTH, permintaan huntara, sehingga kita benar-benar bisa melihat dari proporsi jumlah rumah rusak nantinya berapa yang akan masuk huntara, berapa yang akan diberikan DTH. Warga penerima ini harus sudah diverifikasi dan divalidasi dengan data Dukcapil dari Kemendagri. Jadi pasti akan ada pertanyaan, Pak, KTP saya hilang, kakak kami sudah tidak ada, dan seterusnya, bahwa kita warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah ada record biometriknya di Dukcapil. Di Aceh, kebutuhan hunian sementara terbesar berada di Aceh Tamiang, disusul Aceh Utara dan Aceh Timur. Pembangunan huntara telah berjalan di Pidi dan Pidi Jaya, sementara di Aceh Tamiang ratusan unit dibangun di lahan PTPN. Sementara itu di Sumatera Utara, sebagian daerah memilih langsung membangun hunian tetap karena jumlah hunian rusak relatif terbatas dan warga masih bisa tinggal bersama keluarga. Beberapa wilayah kini berada pada tahap administrasi dan persiapan lahan. Pemulihan juga menyasar sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan siswa di wilayah terdampak dapat kembali belajar di ruang kelas pada awal semester genap. Saat ini pembersihan fasilitas pendidikan terus dilakukan agar sekolah siap digunakan. Bagi sekolah dengan kerusakan berat, tenda darurat disiapkan sebagai ruang belajar. Sementara berdasarkan data nasional, ribuan fasilitas pendidikan dan ruang kelas terdampak bencana memengaruhi ratusan ribu siswa serta puluhan ribu tenaga pendidik. Nanti
nanti di minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Di luar pendidikan dan hunian, pemulihan listrik juga menjadi fokus. Pemerintah mengirimkan 1.000 unit genset ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menjangkau wilayah yang jaringan listriknya belum pulih. Sebagian genset telah tiba dan digunakan untuk melistriki rumah warga serta tenda pengungsian. Bantuan ini menjadi solusi sementara sambil menunggu perbaikan jaringan listrik rendah yang masih terkendala kondisi lapangan. Menteri SDM mengirimkan 1.000 genset yang akan dibagi di 3 provinsi dan ini sudah diterima di posko kita di Bener Meriah sebanyak 125 genset. Tidak kalah penting, pemerintah juga memperhatikan pemulihan mental masyarakat. Layanan psikososial rutin digelar di kabupaten dan kota terdampak dengan melibatkan dokter, psikiater, dan relawan. Pendampingan diberikan kepada anak-anak, ibu, dan kelompok rentan agar trauma pasca bencana dapat dipulihkan secara bertahap. Program ini berjalan beriringan dengan perbaikan fasilitas umum dan pendidikan. Berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial, ini di setiap kabupaten kota secara berkala 1 hingga 2 kali seminggu terus kita lakukan. Kita mendatangkan ahli, dokter, psikiater, dan para relawan untuk bisa menyampaikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial. Ini tetap kita programkan, kita harapkan ini juga secara bertahap bisa memulihkan trauma yang didapat oleh saudara-saudara kita pasca bencana. Beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Hingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan, nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Melalui pemulihan yang dilakukan serentak, air bersih, hunian, pendidikan, listrik, dan kesehatan mental, pemerintah berupaya memastikan masyarakat di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat kembali menjalani hidup dengan aman, layak, dan berdaya, sembari membangun ketahanan yang lebih kuat ke depan. Upaya pemulihan pasca bencana di Aceh Tamiang terus diperkuat melalui penyediaan air bersih. Satuan Tugas Polri mengaktifkan puluhan titik sumur bor di lokasi pendidikan, rumah ibadah, dan pemukiman warga guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat kembali terpenuhi dan aktivitas sosial dapat berjalan normal. Pemulihan kebutuhan air bersih menjadi salah satu fokus utama penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui kerja lapangan yang terkoordinasi, Satuan Tugas Polri telah mengaktifkan total 93 titik sumur bor yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Dari jumlah ini, 10 titik sumur bor terbaru telah selesai digali dan siap dimanfaatkan. Lokasi-lokasi ini dipilih karena perannya yang vital dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk mendukung layanan pendidikan, kegiatan ibadah, dan kebutuhan harian warga. Pada sektor pendidikan, sumur bor diaktifkan di SMKN 2 Karangbaru, SD Negeri 7 Kuala Simpang, serta SMP Muhammadiyah Kuala Simpang. Ketersediaan air bersih di sekolah-sekolah ini diharapkan menunjang kegiatan belajar mengajar dan kebersihan lingkungan pendidikan. Selain itu, sumur bor juga dibangun di sejumlah rumah ibadah, antara lain Masjid Agung Desa Kebun Tanah Terban, Musola Ar-Rahman, Musola Muhammadiyah At-Taqwa, Masjid Baitus Salam, serta Masjid Baitul Makmur di Desa Blangkandis. Keberadaan sumber air ini mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kebutuhan jamaah. Di kawasan permukiman, sumur bor diaktifkan di Dusun Kamboja dan Dusun Kualum. Kehadiran air bersih di lingkungan warga membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta mendukung proses pemulihan kebersihan pasca banjir. Secara keseluruhan, tambahan 10 titik ini melengkapi jaringan 93 sumur bor aktif yang telah dibangun di Aceh Tamiang. Program ini dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai lapisan. Para tokoh pendidikan dan pengurus rumah ibadah menyambut baik langkah ini. Mereka menilai keberadaan sumur bor beserta fasilitas pendukungnya seperti tandon air dan genset. Mereka menilai keberadaan sumur bor beserta fasilitas pendukungnya seperti tandon air dan genset sangat membantu operasional sekolah, rumah ibadah, serta masyarakat di sekitarnya.
Hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri atas bantuannya berupa sumur bor, tandon, juga genset kepada sekolah kami. Tentunya tandon, air, sumur bor ini sangat berguna untuk kami, lingkungan pendidikan dan juga masyarakat sekitar. Mudah-mudahan semua bantuan yang Bapak berikan oleh Allah yang bisa membalas kebaikan dan menjadi amal jariah bagi Bapak. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi alat mempercepat dan pemacu untuk kami yang bangkit kembali. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri yang telah membantu kami Polsek Minyak Pahit dengan sumur bor yang telah disediakan di Desa Tualang Baru, Kecamatan Minyak Pahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Polri untuk masyarakat. Terima kasih Bapak Kapolri yang telah memberikan bantuan berupa sumur bor di SD Negeri 1 Tualang Sud, Desa Tualang Baru, Kecamatan Minyak Pahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Terima kasih Pak Kapolri untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Safitri AMDKEP selaku Bidan Desa Sriwijaya, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan sumur bor dan tendon air kepada Poskesdes Sriwijaya dan untuk masyarakat setempat. Bagi warga, penyediaan air bersih ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan keagamaan di Aceh Tamiang. Brimob dan TNI bangun akses mobilitas warga pasca bencana di Agam, Sumatera Barat. Simak laporannya usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami.